Oh, pesan terakhir dari papi, bukan pesan sih sebenarnya. Papi sempat berpamitan sama aku, tapi dia hanya cuma ngomong sekedar pamit ya. Itu pesan terakhir yang disampaikan papi sama aku. Padahal aku tahu papi mau pamit kemana, soalnya sore-sore itu dia emang mau pergi kan ke warung yang baru itu, tapi jam 8:30 malam dia ngomong gitu lagi, pamit ya, tanpa aku bertanya mau kemana, tanpa dia bilang mau kemana juga. Aku pikir harusnya aku bisa nanya terus aja sama dia. Cukup menyesal tidak banyak berbicara lagi sama papi, tapi nggak apa-apa, dia udah tenang. Kok ini kan ayah belum sampai 7 hari. Mungkin ada rencana nggak sih barang-barang ayah kamu pakai sebagian kayak mengenang beliau, karena kan ayah ada andil ya di sini di film ini gitu. Kalau barang-barang yang aku pakai, barang-barang papi yang aku pakai, ada sebagian sendal papi. Jadi gimana aku bisa merasakan bumi yang papi injak dengan alas kaki yang dia gunakan, dan itu sendal bakal aku pakai dan gak akan aku biarin rusak. Hari ini sebenarnya aku bawa pulpen itu salah satu yang dibawa main ke film ini. Papi itu kalau misalnya udah dapat karakter pasti nggak akan setengah-setengah, pasti dia langsung masuk. Dan wah, dia kalau misalnya udah berproses detail banget, jadi dia sampai beli pulpen puluhan dengan tinta-tintanya, sampai dia berangkat sendiri, kadang naik ojek online, kadang naik sepeda, kadang naik angkot. Nah, tapi gak ngomong gitu, tiba-tiba aja barangnya udah ada atau lagi ngabarin, ini lagi di Jatinegara nih, atau lagi di daerah Cikini gitu sih. Ada salah satu poin yang paling ditunjukin dari Pak Guntur tuh pulpen yang dipakai. Papi pernah bilang kalau kamu harus terus bergerak melalui rasa dan pikiran tanpa hambatan batin. Aku harus mulai melakukan, dan ulanglah beribu-ribu kali, ratus-ratus kali. Datang kan? Tapi ini kita udah datang. Make yang ngaling lo make. Oke. Resep dari papi. Mikir tahun kan mau sosok fotonya dia sebentar terus lu mikir. No. Karin, perasaannya gimana nih? Pantin. Seperti apa? Kan berencana tadinya mau datang semuanya pada ini rasanya kan pastinya saya sampai saat ini pengen nyusul rasanya. Cuma makanya ini dia udah punya dress code yang memang sudah dibuat oleh panitia. Cuman kemarin pas selesai pemakaman, Bun, aku mau pakai baju yang konsepnya papi aja, yang udah dibeli sama papi. Yang hari ini dipakai. Papi, ini kami udah di sini. Kak Karim. Oke. Kak Karim, punten. Ini kan beliau belum genap 7 hari ya, maksudnya dalam arti mungkin gimana sih, kan di rumah pasti masih ada peninggalan almarhum ya, kayak barang-barang dan segala macam. Mungkin ada rencana
kedepannya diapain gitu, mau disumbangkan atau seperti apa sih Kak Karin? Karena barang-barangnya itu jauh dari kata mewah. Barang-barang suami saya itu semuanya rongsokan ya. Jadi mungkin akan kita museumkan yang harganya tuh cuma 50.000, cuma 10.000 yang dia beli di Jatinegara di tempat rongsokan. Tapi itu sangat berharga karena dia seniman yang gila. Dia seniman yang gila. Dia jauh dari kata kemewahan. Semua koleksinya itu barang-barang yang rusak, barang-barang yang hancur, dan mencari itu susah. Kalau barang-barang yang mahal, yang branded bisa dibeli di mana di situ. Kalau ini dia mencarinya itu susah. Jadi rencana akan kita simpan, akan kita abadikan. Karena kebetulan kita berada di panggung seni, terkadang properti yang dia beli itu bisa dipakai untuk kita pentas, untuk kita pertunjukan. Jadi dijadikan properti. Ternyata mungkin bisa dibilang ternyata maksudnya ini gitu, proyek pertama dan terakhir. Iya, ini proyek terakhir. Ya kita berharapnya ini tuh goalnya sama apa sih, first time-nya satu film bareng sama Papi gitu, Hugh di film ini gitu. Semangat kita yang luar biasa. Tapi ternyata Allah berkata lain. Kenapa akhirnya bisa jadi main bareng di sini? Ya nggak tahu. Jalannya Tuhan mungkin. Jalannya Tuhan. Apa mungkin sebelumnya memang dari almarhum sendiri memang melihat potensi dari sang anak akhirnya diikut sertakan dalam film ini atau bagaimana Kak? Dia itu ayah yang tidak pernah mendorong anaknya untuk ayo kamu casting, ayo kamu ini. Tapi dia aksi sendiri. Dia berlatih teater, diam-diam akhirnya anaknya ngikutin. Dia tidak pernah nyuruh, ayo kamu casting di sini, ayo kamu main film di sini, ayo, nggak pernah. Dan tidak pernah membawa-bawa nama besarnya gitu untuk anak-anaknya semua. Ngalir aja sih. Pengalaman syuting mungkin yang berkesan dengan Papi. Pengalaman syuting yang paling berkesan. Tulis dekat. Apa ya? Mati nih. Kamera gua. Di film ini Iya, makeup oke. Tengah-tengah. ada di satu scene Tengah di baterai gua di tas. menuju ending film ini, dimana aku sangat merasa kasihan sama Papi yang kondisinya sangat mana ya? Bukan. Kondisinya sangat tidak layak. Jadi di peran ini dia itu buta. Nah seharusnya pada saat membuat makeup effect itu bisa sebenarnya diakalin ketika matanya harus ditutup, ketika matanya harus dipakai makeup effect gitu. Sebenarnya dia masih bisa melihat sedikit kalau bisa jalan gitu, bisa lihat kanan kiri. Tapi dia nggak mau, dia benar-benar kepengen matanya tuh apa, sama orang makeup saya bilang bisa nggak dibuka sedikit gitu biar bisa lihat kalau jalan. Kalau semuanya diem aja dia. Jadi dia buta, syuting ditutup matanya dari jam 8 malam sampai jam 4 sore tuh dia merem gitu. Saking totalitasnya dia.